Jadi yang paling penting kan adalah ajang silaturahim dari keluarga, dari warga untuk sama-sama kita mendoakan para leluhur kita sebagai bentuk rasa terima kasih karena bagaimanapun kita adanya di saat ini ya karena berkah dari leluhur-leluhur kita, juga sebagai bentuk birrul walidain dan nanti juga akan dimeriahkan oleh adat tradisi kesundaan. Jadi memang beliau ini kan dua hal yang amat sangat terpisah tapi beliau mampu menyatukan, yaitu antara kebudayaan dengan keagamaan pada satu tarikan napas. Ya ibaratnya sebadung-badungnya orang Bogor ketika dia melihat ada orang di depan dia lagi duduk, dia pasti ngomong punten. Karena memang genetiknya adalah genetik budaya yang santun. Nah ini yang akan kita hadirkan kembali dengan haul. Ayo kita kembali ke akar kita sambil kita hidup di masa sekarang gitu. Jadi tidak melupakan realitas kita saat ini gitu. Insya Allah di tanggal 13 Juli 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bogorian, podcast Bicara Bogor kedatangan tamu nih. Nah ini rencananya bakal ada haul ke 153. Tentang apa nih Kang? Acara ini Kang? Tentang sejarah Bogor ya. Sejarah Bogor ya. Dan kita menghauli para kasepuhan-kasepuhan Bogor ya, terkait yang paling fenomenal yang dikenal masyarakat ya dalam sholawat. Tapi bukan hanya tentang beliau, tapi kasepuhan-kasepuhan yang telah berjasa menjadikan Bogor saat ini gitu. Oke, Kang Muhammad sendiri, betul nama lengkap Kang Muhammad siapa? Padmanegara. Padmanegara. Di peringatan haul ini sebagai apa Kang? Saya sebagai ya panitia ya. Panitia pelaksana ya. Panitia. Ini kan nama-nama ini ada bukunya, Bogorian. Namanya mungkin nama-nama tokoh di sini sudah akrab di kita ini ya, dengan kita ya, karena sering melalui jalan-jalan Kota Bogor. Ada R.A. Suryawinata, terus juga Muhammad Siroj, ada Muhammad Thohir Al-Buguri, R.A. Wiranata. Nah pertanyaannya, siapa mereka ini? Siap. Jadi saya akan jelaskan dari yang paling tua dulu ya. Itu tentang Raden Arya Wiradinata. Ya, betul. Nah, beliau siapa? Beliau tuh nama lengkapnya Raden Arya Wiradinata bin Raden Arya Wiramanggala. Dan beliau itu cucu dari Raden Arya Wiratanudatar Cikundul. Oh, Cikundul itu di Cianjur. Oh, Cianjur ya. Nah, jadi selepas Pajajaran runtag atau sudah tidak ada, maka yang pertama kali mengisi Kota Bogor atau Bogoraya saat itu ya dari Raden Arya Wiradinata itu. Berarti Cianjur Kang ya? Dari Cianjur. Iya. Nah beliaulah yang memberi beberapa distrik di Kota Bogor yang menjadi cikal bakal Bogoraya. Beliau namanya dulu kan Bogor itu Kampung Baru. Iya, Kampung Baru ya. Kampung Baru. Karena memang belum ada apa-apa di sini, dinamakan Kampung Baru. Nah dari beliau legasinya itu turun ke putranya, yaitu Raden Tumenggung Wiradireja. Nah, Raden Tumenggung Wiradireja ini adalah merupakan salah satu pewaris dari Raden Arya Wiradinata. Nah, dari beliau turunlah sampai ke Raden Haji Muhammad Thohir yang mendirikan Masjid Agung At-Thohiriyah Empang. Nah, dari beliau tidak menjadi pejabat tapi memilih menjadi qadi atau mufti ya, kalau saat zaman sekarang yang mungkin menjadi ulamanya. Dia tidak meneruskan ke keumarwannya, tidak meneruskan sebagai pemimpin, tapi diwariskan kepada putra beliau yaitu Raden Adipati Arya Wiranata. Yang sekarang menjadi nama jalan di Empang itu. Nah dari beliau yang terkenal itu adalah cucunya putra beliau yaitu Mbah Dalem Sholawat. Masyarakat tahunya Mbah Dalem Sholawat. Nah tapi sebenarnya nama asli beliau itu Raden Haji Muhammad Siroj. Gelar kebangsawanan beliau adalah Raden Adipati Arya Suryawinata. Nah ternyata begitu kami ngecek tentang beliau itu siapa sih kan gitu. Ternyata beliau adalah pendiri dari kota
Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Oh. Beliau tuh pendirinya. Pendiri. Dan beliau di sana itu 20 tahun menjadi bupati. Dan beliau yang menamai Purwakarta itu. Oh iya. Mungkin masyarakat Bogor juga jarang ada yang Baru tahu. tahu Ternyata saya malah. pendiri Purwakarta adalah orang Bogor itu sendiri. Yang makamnya sekarang di Empang gitu. Yang sering kita sebut Bah Dalem Sholawat. Dan masyarakat taunya tentang karomah beliau, tentang kewalian beliau. betul. Tapi ternyata di balik itu semua beliau adalah seorang figur bangsa yang hebat. Karena beliau adalah seorang founding father dari 2 kota, Bogor dan juga Purwakarta Ya, itu sendiri. menarik ini Mbah Dalem Sholawat. Kan orang termasuk saya, taunya kan makamnya di Empang dan karomahnya cukup dikenal ya, banyak ketika beliau lahir kesana kan untuk namanya takziah ziarah gitu ya. Ternyata saya baru tahu bahwa beliau ini juga pendiri Purwakarta. Iya betul. Iya, ini menarik. Ini juga bukunya ini kenapa bikin buku ini apakah tujuan dari? Jadi memang ini ikhtiar kita untuk bagaimana biar masyarakat terutama keluarga biar tidak lupa tentang sejarah bangsanya, tidak lupa tentang siapa sih para leluhurnya. Karena bangsa kita tuh terkenal bangsa yang pelupa gitu. Maka kita abadikan melalui buku atau tulisan. Dan insya Allah ini sudah akademis ya, karena memang ditulis oleh salah seorang dokter dari Purwakarta. Beliau adalah Dr. Ramlan yang memang konsentrasi disertasinya adalah terkait dengan kesejarahan Menak Sunda yang menjadi pejabat di masa kolonial. Itu bagus banget bukunya. Dan ini salah satu cuplikannya adalah buku yang ada di hadapan kita ini. Maka saya tadi baca sekilas ada Bogor ya, Purwakarta ternyata karena beliau adalah pendiri Purwakarta. Ya, mungkin dalam haul ke 153 ini apa nih Ki? Ini acara Kang? Meliputi apa aja? Jadi yang paling penting kan adalah ajang silaturahim dari keluarga, dari warga untuk sama-sama kita mendoakan para leluhur kita sebagai bentuk rasa terima kasih karena bagaimanapun kita adanya di saat ini ya karena berkah dari leluhur-leluhur kita. Juga sebagai bentuk birrul walidain, berbakti kita kepada kedua orang tua. Salah satunya bukan hanya kepada ibu bapak kita saja, tapi kepada para leluhur itu adalah birrul walidain itu sendiri. Dan juga nanti di acara pagelaran haul ini akan dihadiri oleh 3 kota besar, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan juga Kabupaten Purwakarta. Dan juga insya Allah akan dihadiri oleh Gubernur kita, yaitu Pak Deddy Mulyadi, KDM. Insya Allah beliau akan hadir di acara puncak haul itu. Dan nanti juga akan dimeriahkan oleh adat tradisi kesundaan. Jadi memang beliau ini kan 2 hal yang amat sangat terpisah, tapi beliau mampu menyatukan, yaitu antara kebudayaan dengan keagamaan pada satu tarikan napas. Dan nanti di haul itu ingin kita hadirkan kembali nuansa kesundaan, tapi dibalut dengan keagamaan. Jadi tidak ada perbedaan antara budaya dengan agama. Ini yang akan kita tampilkan di haul tahun sekarang. Tahun berapa Kang? Insya Allah di tanggal 13 Juli 2025. Hari Minggu. Yang insya Allah akan dilaksanakan di alun-alun Kota Bogor. Wah, menarik ini. Jarang-jarang gitu Kang. Haul kan memperingati kelahiran ya, kematian, tapi diselingi dengan budaya, dengan tradisi yang jarang-jarang. Dan saya jujur juga baru tahu ternyata ini sosok yang ada di sini orang-orang termasuk bisa dibilang orang Bogor pertama setelah Pajajaran runtuh ya. Iya. Nah, saya pikir dari Banten gitu kan awalnya kan. Ternyata lu dari Cianjur ternyata. Dari Cianjur. Iya. Dari Cianjur. Dan Cianjur itu kan amat sangat kental sekali nuansa Siliwanginya. Iya, betul. Dan amat sangat kental dengan nuansa keagamaannya. Itu salah satu ciri khas dari Cianjur. Karena memang Cianjur punya satu namanya slogan. Yang orang Cianjur pasti tahu lah, Mamaos, terus main po sama apa itu, artinya memadukan 3 unsur itu, ngaji,
dengan bela diri dan juga dengan tradisi itu dalam satu tarikan napas. Dan ini terbawa sampai ke Bogor sebenarnya. Spirit dari Cianjur ini bisa kita rasakan di Bogor. Ya ibaratnya sebadung-badungnya orang Bogor ketika dia melihat ada orang di depan dia lagi duduk, dia pasti ngomong punten. Karena memang genetiknya adalah genetik budaya yang santun. Nah ini yang akan kita hadirkan kembali dengan haul. Ayo kita kembali ke akar kita sambil kita hidup di masa sekarang gitu. Jadi tidak melupakan realitas kita saat ini gitu. Oh berarti Bogor dan Cianjur punya tradisi yang sama, budaya yang sama, sama-sama deket ya. Sama-sama deket. Iya. Dan juga untuk Banten juga masih nyambung. Iya, masih nyambung karena beliau punya nenek Ratu Syarifah. Ratu Syarifah itu adalah cicit dari Pangeran Sageri Jatinegara Kaum. Dan kalau kita tarik nasabnya ke atas, ini nyampe ke Sultan Hasanuddin. Dari beliau nanti punya ayah yaitu Sunan Gunung Jati. Artinya di dalam tubuh beliau ini mengalir 3 kerajaan besar. Ya, kerajaan Banten, Cirebon, dan juga kerajaan Cianjur itu sendiri. Jadi memang zaman dulu kan tidak bisa sembarangan orang untuk menjadi pemimpin ya, karena dilihat dulu genetiknya seperti apa. Iya benar-benar. Oke, ini saya penasaran nih Kang dengan yang pertama Raden Adipati ya Suryawinata ya pertama. Itu beliau itu ke Bogor ini memang dari beliau sendiri atau ada permintaan atau perintah dari VOC Belanda atau gimana Kang? Jadi memang ada permintaan dari VOC untuk Kampung Baru ini dijadikan satu kebudayaan, dijadikan satu ruang sosial gitu dari Raden Arya Wiradinata. Itu sebagai ikon pertama. Jadi sebenarnya Bogor itu ditemukan oleh Skopje namanya, orang-orang Belanda setelah Pajajaran runtuh, lalu beliau memanggil namanya dari Sumedang. Dari Sumedang itu Tanujiwa namanya. Tanujiwa. Dari Tanujiwa ini akhirnya dilanjutkan estafeta itu oleh Raden Arya Wiradinata. Betul. Gitu. Dan dari situ anak cucu beliau lah yang mendirikan Bogor sampai dari cucu putra Raden Haji Muhammad Thohir ini ada yang menjadi salah satu bupati fenomenal di Rangkas Bitung namanya Raden Arya Kartanegara. Itu makamnya sampai sekarang masih ada di Masjid Agung Rangkas Bitung. Itu beliau yang mendirikan dan itu tercatat di Belanda pada zaman dulu Multatuli kalau itu yang disebut bupati yang memberlakukan hukum kayak semacam Rodi. Nah itu adalah Kartanegara. Padahal tidak seperti itu gitu. Nah itu kami ada bukti sejarahnya dan segala macam. Jadi dari Bogor ini bayangkan ini menjadi pemimpin di kota-kota lain. Gitu. Harusnya kan kita ternyata Bogor sedahsyat ini, sedahsyat ini. Bahkan kalau kita mau merujuk kepada keulamaannya ya, bukan hanya kepada keumarwannya, banyak ulama-ulama Bogor yang luar biasa saya kira yang mempunyai kiprah itu bukan hanya nasional tapi sudah internasional. Contoh misalnya seperti Syekh Mutar At-Torid itu dari Bogor. Ada lagi Syekh Baing Yusuf yang ramai diziarahi di Purwakarta pun itu dari Bogor. Dan masih sepupuan dengan dalam sholawat. Artinya memang kalau Bogor kita ulik, ini ternyata menyimpan banyak historis yang luar biasa. Nah hal inilah yang kita rencanakan untuk apa? Untuk membuat masyarakat tuh melek terhadap sejarahnya sehingga ada handar beni rasa memiliki yang tinggi terhadap tanah airnya gitu. Ini yang kami harapkan sekali. Makanya kami mengundang saudara-saudara, teman-teman, bahkan di luar kota itu kita undang untuk apa? Untuk kembali menghidupkan kembali nilai-nilai ini. Ini persiapannya berapa lama Kang untuk nanti menyelenggarakan haul ke 153 ini? Kalau persiapan sih kita hampir 1 bulan ya. 1 bulan. Dan kita internal itu dalam artian kita terfokus pada keluarga dan kerabat-kerabat jadikan panitia. Dan kami berharap sekali untuk haul berikutnya ini bisa menjadi agenda tahunan.
Bogor Raya, bukan hanya Kota Bogor, tapi Bogor dan kabupaten bisa menjadikan momentum haul ini sebagai acara berdua gitu. Karena kan memang sama gitu kan, apa sama. Nah kan momen juga jatuhnya nggak jauh dari hari jadi Bogor ya, mungkin bisa dikaitkan juga. Iya betul. Memang itu salah satu hal yang tidak terencanakan tapi ya pas gitu. Ternyata haulnya itu setelah rangkaian HJB ini baru ada haul gitu. Ya mudah-mudahan para pemerintah Kota Bogor, Pemkab Kabupaten Bogor ini bisa hadir bersama-sama untuk berterima kasih kepada para leluhur ibadah seperti itu. Baik Kang, nanti ditunggu lagi update terbarunya Kang. Siap. Ini menarik ini, terutama bagi masyarakat yang senang sama budaya sama tradisi kan. Dan juga bagi saya sendiri pribadi sebagai orang Bogor juga baru tahu ya ternyata Cianjur adalah buyutnya warga Bogornya. Betul. Ya. Dan insya Allah nanti untuk tentang siapa beliau, bagaimana kiprahnya, tentang bagaimana sejarahnya dan lain sebagai macamnya gitu, itu akan dikupas tuntas nanti di haul. Ya, insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa hadir gitu. Amin, pasti ya. Baik, makasih Kang sama-sama atas kesempatan. Siap, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.